Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk bisa menghirup udara di dunia ini. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik, semakin taat kepada Allah, bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita bertemu kembali di channel pengajian kami, Facebook channel. Mudah-mudahan pengajian-pengajian yang kami adakan ini, walaupun melalui media sosial, melalui channel, melalui YouTube, benar-benar dibarokai oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di akhir-akhir ini kita banyak menemukan kekuasaan Allah, fenomena alam, dan ini semuanya tidak lepas dari semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang gerhana. Baru-baru ini kita juga malam hari kita juga mendapatkan gerhana bulan, dan besok pada hari Minggu tanggal 21 Juni kita juga akan diberikan dan ditunjukkan oleh Allah kekuasaannya, yaitu adanya gerhana matahari, walaupun itu adalah gerhana matahari cincin. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman? Maka ini akan menjadi kajian kita pada episode kali ini. Sebelumnya mari kita mendoakan guru-guru kita, karena banyak kitab yang akan kita bawakan. Ada kitab-kitabul fiqh ala madzhab al-arba'ah, kemudian ada kitab, risalah yang ditulis oleh Imam Ghazali, yaitu Majmu' Rasail Imam Al-Ghazali. Ini juga ada, dan juga kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari, ini juga ada, dan nanti ada I'anatul Talibin, Kifayatul Akhyar. Kita akan membagi dengan beberapa tema. Yang pertama tentang apa yang harus kita lakukan kita ketika menghadapi atau kita mendapatkan fenomena alam, yaitu kekuasaan Allah, gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dan episode selanjutnya bagaimana tata cara sholat gerhana, dan mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'aliful kitab wa khususan aba'ana wa ummatina wa sadidatina wa syaikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Majmu' Rasail Imam Ghazali, beliau menuliskan beberapa hal yang harus kita lakukan, nanti diperkuat dengan apa yang ada dalam kitab Fathul Bari ini, yaitu adabul khusuf. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan gerhana, yaitu gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Yang pertama, dawamul faza'. Harus ada dalam diri kita senantiasa rasa takut. Takut ini menandakan bahwa ini adalah sebuah tanda ketakwaan kita kepada Allah. Fenomena alam, kejadian ini tidak lepas dari kekuasaan Allah. Ini sangat mudah bagi Allah untuk membuat matahari menjadi gerhana tertutupi oleh tata surya yang lain, oleh rembulan, atau bahkan ketika matahari seharusnya nampak kemudian tidak nampak, sehingga bumi menjadi gelap, atau ketika matahari atau ketika rembulan seharusnya bulan purnama ternyata gelap karena di situ terjadi gerhana rembulan. Semuanya ini adalah atas kekuasaan Allah. Maka orang yang beriman semakin takut dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan, rasa takut ini akan memberikan dampak positif, yaitu kita akan semakin hati-hati, semakin taat kepada Allah. Takut kalau kita tidak bisa menjalankan perintah Allah, takut kalau kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah.
Itu yang pertama, dawamul faza' wa idharul jaza'. Jadi harus ada muncul rasa haru, rasa kagum atas kekuasaan Allah. Allah Maha Besar. Betapa mudahnya Allah menentukan ini semuanya. Kalau Allah berkehendak, tidak ada istilah yang sulit. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika terjadinya fenomena alam semesta ini kan, maka sebagai orang yang beriman, di samping dia takut, maka dia akan semakin memuji Allah, bertakbir, bertasbih. Tujuannya apa? Kita memang mengakui bahwa ini adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Maka dalam hadis kita diperintahkan oleh Rasulullah, dalam hadis yang ditulis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya, itu beliau Rasulullah SAW bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani li mauti ahadin. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, wala li hayati, atau dan bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, maka jikalau kau melihat akan hal itu, menyaksikan adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah, dalam hadisnya Rasulullah ini, kita disuruh berdoa kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Kemudian wakabbiru, bertakbirlah, perbanyaklah takbir kepada Allah, karena memang Allah Maha Kuasa. Ini tidak lepas dari kekuasaan Allah. Wassallu, dan laksanakan sholat khusuf ataupun sholat kusuf, kusufus syams atau khusuful qamar, sholat gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Watasaddaqu, dan bersedekah. Tujuannya apa? Agar bencana tidak turun atau menimpa kita. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Begitu juga dengan doa. La taruddul qada illa doa. Tidak bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Maka inti kita perbanyak. Maka kita orang yang beriman ketika mendapatkan kejadian gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, maka orang beriman itu semakin dekat. Dia semakin bertakbir, mengakui kebesaran Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin takwa kepada Allah. Dengan dibuktikan dengan menjalankan sholat gerhana, kemudian dilakukan juga dengan mengeluarkan sedekah. Subhanallah, ini yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka munculkan rasa takut, munculkan rasa haru. Kemudian di sini wa mubadaratut taubah, bersegera untuk taubat. Karena kalau Allah mengendaki bumi ini gelap selamanya, sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih sayang memberikan rahmatnya kepada seluruh penghuni alam semesta ini. Maka kejadian itu hanya sesaat, hitungan jam, setelah itu selesai, dan kita masih diberi oleh Allah sinar dari matahari. Di malam hari pun, rembulan pun masih bersinar. Allah masih mengendaki dan Allah masih memberikan rahmat pada kita. Maka dari itu bertaubat. Kita segera bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah barat. Maka pintu taubat sudah akan tertutup bagi manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian watarkul malal. Maka orang yang beriman dengan adanya fenomena gerhana matahari ataupun gerhana bulan ini, maka orang beriman itu akan di samping melakukan segera munculkan rasa takut, kemudian rasa harus segera taubat, tidak ada rasa bosan. Bosan dalam arti apa? Karena di situ ada syariat sholat. Berikutnya wasuratul qiyam ila sholat, segera mendirikan sholat gerhana. Dan sholat gerhana nanti kita akan jelaskan, karena pelaksanaannya juga lama dan beda dengan sholat sunnah yang lain. Di samping itu juga di situ ada khutbah gerhana. Ini kita hilangkan rasa-rasa bosan dalam beribadah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watul qiyam fiha, kita diminta untuk benar-benar berlama-lama
dalam melaksanakan qiyam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wastish'aril qadar, yaitu merasakan bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Ini adalah peringatan dari Allah. Maka orang beriman akan selalu mengingat Allah. Orang beriman akan semakin dekat dengan Allah dengan adanya kejadian ini. Dari itu, jamaah rahimakumullah, ini sebagai wasiat bagi kita semuanya agar dengan adanya fenomena alam ini kita tidak leha-leha, kita tidak nyantai, tapi setidaknya kita kuatkan iman kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita semakin takwa, semakin takut, kemudian semakin benar-benar mengakui atas kebesaran Allah. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita menjalankan sholat yang dicontohkan oleh baginda Nabi, sholat gerhana. Dan kemudian kita segera bertaubat, kita memperbanyak sedekah agar kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan uraian singkat ini akan membuat diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.